teman-teman semuanya. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Enik Aritonang selaku Kepala Biro Pembinaan. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang pembinaan di HKBP, maka ahlinya adalah Bapak Pendeta Enik. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Jadi Pak, kami sudah meliput tadi beberapa kegiatan tentang pembinaan kepariwisataan. Pertanyaan kami yang pertama Pak, sebenarnya apa sih bentuk kegiatan ini dan apa sebenarnya tujuan kegiatan ini dilaksanakan gitu Pak? Lalu kita sampaikan bahwa kita punya tugas yang cukup penting dalam konteks destinasi pariwisata dan Toba. Iya Pak. Oleh karena itu kita mencoba untuk memberdayakan, menambah wawasan daripada warga jemaat kita, bagaimana supaya siap dalam konteks pariwisata. Nah, salah satu programnya adalah yang sekarang kita lakukan Diklat Kepariwisataan dengan topik Hospitality and Culinary. Jadi sengaja kita mengundang para narasumber yang expert di bidang ini, ada dari Bali, juga dari Ambon, dan juga chef-chef kita yang luar biasa dari Sumatera Utara. Nah, jadi hospitality bagaimana kita supaya warga jemaat kita ramah dan siap terhadap kedatangan dari tamu kita wisata baik lokal maupun internasional. Nah, selama bulan dari 4 sampai 8 April ini warga jemaat kita dan juga ada para pendeta, iya Pak, juga peran yang lain, dan rata-rata mereka ini adalah pemilik usaha, ada kulineri dan ada punya homestay juga ya. Kita ajak di sini untuk lebih siap lagi secara kualitas. Nah, jadi dalam hospitality ini seperti saya katakan tadi, mereka ramah dan menyiapkan supaya welcome dan pengunjung love Danau Toba. Lalu tentang kulineri ini kita mencoba membuat bagaimana supaya para yang punya kuliner itu mereka membuatnya lebih baik lagi, lebih hygiene ya, baru lebih menarik dan tentu cita rasanya bagus ya. Nah, makanya kita lakukan ini dengan melihat apa sih produk-produk makanan lokal kita yang bagus untuk disajikan. Nah, seperti ini ada masak babi panggang rasa tuak ya. Iya Pak. Tuaknya, lalu ada tinombur, ada naniura dan lain-lain lagi. Juga ada ring, kita rasa tuak dan lain-lain. Nah, membangkitkan, menumbuhkan kreativitas, skill, wawasan. Kira-kira itu sebenarnya yang kita. Ya, seperti yang kami boleh saksikan bersama Pak, jadi kegiatan ini dirancang beberapa hari, lalu secara narasumber ini ternyata kami wawancara juga Pak beberapa narasumber, ternyata memang sudah ahli di bidangnya. Lalu kami lihat secara peserta ini ternyata dari lintas generasi, ternyata nggak cuma orang tua aja, orang muda juga banyak sebagai peserta. Nah, harapan Bapak sendiri ini sebagai Kepala Biro yang menggagas kegiatan ini, harapan Bapak untuk HKBP, untuk kepariwisataan Danau Toba, setelah kegiatan ini berlangsung apa sih Pak? Ya. Harapan kita para ibu bapak kita dan pemuda-pemuda kita asalnya dalam kuliner itu mereka bisa menjadi percaya diri, menyajikan masakan-masakan yang baik ya, yang enak lah untuk pada para pengunjung dan bisa membuka lagi outlet kulinernya yang baru kan gitu. Dan kemudian juga para homestay, hospitality ini, nah mereka menjadi ramah menyambut, lalu bersih, baru enak berkomunikasi dengan para pengunjung. Nah, artinya intinya menyiapkan warga kita dalam konteks pariwisata ini di tengah-tengah di mana mereka berada. Iya, jadi artinya sebenarnya ada tujuan besar yang mau dicapai HKBP melalui jemaatnya sendiri dan juga kepariwisataan Danau Toba yang sedang dikembangkan gate-gate-nya oleh pemerintah gitu ya Pak? Ya, nah kita juga berharap mereka punya kelompok komunitas kuliner hospitality. Nah, kalau bisa meng-create lagi makanan-makanan yang luar biasa. Nah, itu kita tidak hanya sekali ini, nanti kita akan kembangkan mereka, kita akan lakukan lagi, ayo kita bikin apa deh hasil dari setelah pelatihan itu.
Ya, demikian teman-teman wawancara kami dengan Bapak Pendeta Dr. Enik Aritonang selaku Kepala Biro Pembinaan HKBP. Kami ucapkan selamat Pak untuk kegiatannya, semoga sukses dan semoga kegiatan ini berdampak untuk HKBP, untuk pariwisata dan untuk badan, untuk semua orang. Terima kasih, shalom. Yes. Jujur sebenarnya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau misalnya dari kesannya itu ya pasti sangat bangga karena Bisa mendengarkan banyak hal dari narasumber yang berpengalaman. yang kita dapatkan itu banyak sekali ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru. Saya bisa mendapatkan ilmu tentang hospitality, bagaimana keramah tamahan yang baik. Dari orang-orang profesional di bidangnya, khususnya pariwisata. Tanggapannya ya puji Tuhan, HKBP dan lembaga-lembaga yang lain bekerja sama membuat pelatihan di sini. Kami sebagai peserta bersyukur dengan adanya pelatihan ini kami jadi semakin mengerti tentang hospitality dan kuliner. Jadi acara ini sangat membangun, terutama kuliner atau pariwisata di Danau Toba atau sekitarnya. Kami akan semakin tahu dan semakin mengerti tentang makanan-makanan terkhususnya di sekitar Danau Toba ini. Harapan saya akan lebih lagi mengatur sistem kerja kita, lalu bagaimana memanage usaha itu. Untuk harapannya semoga pariwisata di sekitaran Danau Toba semakin berkembang. Semoga setelah diklat ini, setelah pelatihan ini, kita semua pesertanya di sini dapat mengembangkan, dapat mengimplementasikan. Dan juga untuk saya sebagai Naposo HKBP juga bisa mengaplikasikan setiap ilmu yang sudah diberikan ke kehidupan sehari-hari dan juga ke masyarakat sekitar. Saudara, satu hal yang kami melihat adalah pelayanan kami GKY itu adalah ingin mencoba memberdayakan kantong-kantong Kristen di Indonesia. Nah, salah satu kantong Kristen di Indonesia adalah Sumatera Utara. Dan salah satu sinode yang terbesar, bukan cuma di Sumatera Utara, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia, yaitu sinode HKBP. Dan kami sungguh mendapatkan kehormatan besar dari sinode HKBP untuk dipercaya melakukan kemitraan, kerjasama, melakukan pelatihan pariwisata. Ya, ada dua topik yang diangkat kali ini, yaitu tentang hospitality atau tentang keramah tamahan, dan yang kedua culinary atau tentang kuliner. Kenapa kami mengangkat topik ini bersama dengan HKBP? Karena satu hal yang sangat menarik yang Tuhan berikan kepercayaan kepada Sumatera Utara, khususnya HKBP, yaitu bahwa Danau Toba telah menjadi destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Jakarta, oleh Bapak Presiden Jokowi. Maka ini adalah satu langkah sangat bagus dan tepat untuk mempersiapkan SDM, mempersiapkan orang-orang yang nanti bergelut di dunia usaha kepariwisataan. Shalom teman-teman dimanapun kalian berada, seperti yang teman-teman saksikan pada saat ini, saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Deonal Sinaga. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Ibu Neti. Iya, suatu kehormatan nih Pak, bagi kami boleh mewawancarai Bapak. Pada saat ini teman-teman, kami sedang berada di Seminarium Sipoholon dalam kegiatan diklat kepariwisataan, hospitality dan culinary yang dilaksanakan oleh Biro Pembinaan. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kepariwisataan Danau Toba ini kan sedang diperjuangkan dan sedang diusahakan menjadi destinasi wisata oleh pemerintah. Kemudian dengan kegiatan yang dilakukan oleh HKBP pada saat ini harusnya kita apresiasi gitu Pak. Kalau tanggapan Bapak sendiri nih Pak tentang kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kegiatan yang dilakukan HKBP dengan pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan, khususnya dengan tema hospitality and culinary selama 5 hari ini adalah merupakan satu langkah maju
dan sangat relevan, sangat penting sebagai bentuk partisipasi HKBP dalam mendukung program pemerintah untuk menjadikan daerah kita, Toba sekitarnya sebagai destinasi wisata super prioritas sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh HKBP khususnya melalui Biro Pembinaan Departemen Ekonomi HKBP adalah merupakan satu langkah maju dan sangat penting, dan ini juga membukakan perspektif kita, pandangan kita bahwa memang untuk kepariwisataan ini banyak yang bisa dilakukan oleh HKBP. Seperti yang kita saksikan hari ini dengan pelatihan di bidang kulineri dan juga hospitality, ternyata banyak hal yang bisa dengan inovasi dan kreativitas kita bisa memberikan nilai tambah terhadap umpamanya makanan. Ada di sini naniura, ada napi nadar, ada nati nombur dengan tampilan yang sangat menarik dan juga pergunakan bahan-bahan yang sangat alamiah. Ternyata ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita tawarkan ke wisatawan atau kepada masyarakat luas. Jadi saya pikir ini sangat menarik dan sangat penting. Saya secara pribadi sangat bangga dengan program kita ini. Ya, seperti yang kita tahu Pak, bahwa destinasi wisata Danau Toba ini kan sesuatu hal yang besar. Kemudian HKBP kan adalah lembaga orang sekitaran Danau Toba Pak gitu. Jadi kalau harapan Bapak sendiri sesudah kegiatan ini untuk pariwisata Danau Toba dan tentunya untuk HKBP sendiri apa sih Pak? Ya, jadi harapan saya ke depan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, warga HKBP makin terampil dan juga semakin cekatan di dalam melakukan perannya sebagai host terhadap wisatawan atau tamu-tamu. Karena bagi kita, tamu itu adalah orang-orang yang harus kita hormati dan sedapat mungkin dengan kemampuan kita harus kita layani sebaik-baiknya. Karena kehadiran tamu di tengah-tengah kita itu juga pemahaman orang Batak ya. Kehadiran tamu itu adalah berkat. Ya. Jadi setiap tamu yang datang ke daerah kita juga kita harus upayakan merasa terberkati melalui pelayanan kita, melalui makanan minuman yang kita sajikan, demikian juga melalui tutur kata atau melalui bahasa kita dalam menyambut mereka, dalam melayani mereka. Jadi ini juga sangat penting untuk peningkatan perekonomian warga jemaat HKBP supaya apapun yang kita layankan memiliki nilai tambah. Jadi sekali tamu atau wisatawan menikmati apa yang kita sajikan, apakah itu makanan, minuman, mereka akan terkesan dan mereka akan ingin kembali lagi, ingin datang kembali ke daerah kita ini. Jadi teman-teman, sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Departemen Koinonia, harapan kita pasti tentu sama. Kita ingin kemajuan perekonomian, kita juga mau jemaat HKBP semakin terampil, dan tentunya kita siap, HKBP siap mendukung kepariwisataan Danau Toba ya Pak ya? Iya, dan harapan saya juga bahwa memang ini kan masih awal ini yang kita lakukan ini. Harapan saya juga untuk ke depan pelatihan-pelatihan seperti ini bisa kita lakukan, termasuk juga kepada pelaku-pelaku ekonomi seperti saudara-saudara kita yang sudah memiliki rumah makan atau restoran atau kafe, supaya mereka meningkatkan kualitas dari apa yang mereka sajikan, demikian juga meningkatkan pelayanan mereka, dan HKBP mampu untuk melakukannya. Secara khusus melalui Biro Pembinaan. Iya, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dionald Sinaga. Semoga ya Pak, segala yang kita harapkan tadi boleh terus berlangsung dan HKBP boleh semakin berkembang ke depannya, semakin maju, dan kepariwisataan Danau Toba semakin dikenal di kancah nasional dan juga internasional. Terima kasih Bapak. Shalom teman-teman.